Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ibu Dr. Nurlaili SE.SHMKN, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nanda Reindra, NPM 2352029, Sandy Devendra Armaya, NPM 2352032, dan saya sendiri Nani Nurfiani, NPM 2352030. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Kontrak Perjanjian Internasional Impor Sapi Potong antara Northern Territory Cattlemen's Association atau NTCA dan PT Lembu Jantan Perkasa. Adapun kontrak perjanjian kelompok kami ini akan dibacakan oleh rekan saya Sandy Devendra Armaya. Kepada Pak Sandy, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan membacakan kontrak perjanjian internasional antara Indonesia dan Australia dengan judul Kontrak Perjanjian Internasional Impor Sapi Potong antara Northern Territory Cattlemen's Association NTCA dan PT Lembu Jantan Perkasa dengan nomor kontrak 001/2025 tanggal 10 Januari 2025 pada hari Jumat tanggal 10 bulan Januari tahun 2025 di hadapan notaris Dr. Nurlaili SHMKN, alamat kantor Beverly Avenue, Blok B, nomor 9B, Jakarta Pusat. Telah berkontrak dan terjadi kesepakatan antara pasal 1 para pihak. Pihak pertama, Northern Territory Cattlemen Association, nama Sandy Devendra Armaya, nomor identitas 2172020111280004, jabatan Chief Executive Officer Northern Territory Cattlemen, alamat unit 1648 Marina Boulevard, Golden-Bay, Darwin, Northern Territory 0820, email office darwin@ntca.org.au, telepon 0889815976, negara Australia. Dalam hal ini bertindak sebagai penjual atau eksportir. Pihak kedua, PT Lembu Jantan Perkasa, nama Nanda Rendra, nomor identitas 21724407888XXX3, jabatan Direktur Eksekutif PT Lembu Jantan Perkasa, alamat Pakuwon Tower, lantai 29, Unit C, Jalan Kasablanka Raya, Kapling 88, Jakarta Selatan 12870, email info@lembu.co.id, telepon +62 21 22 90 90 14, negara Indonesia. Dalam hal ini bertindak sebagai pembeli atau importir. Pasal 2, produk. Pihak pertama setuju untuk menjual dan mengirimkan pada pihak kedua, dan pihak kedua setuju dengan membeli dari pihak pertama produk sebagai berikut. Pertama, produk sapi potong hidup, live cattle for slaughter, jumlah 3.000 ekor, spesifikasi bobot nominal per ekor 300 sampai dengan 320 kilo, kondisi sehat, bebas penyakit, sesuai standar karantina Indonesia, yang akan dilampirkan di luar perjanjian ini, yaitu di lampiran 1. Pasal ketiga, harga. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah: pertama, harga US dollar 950 per ekor dengan total 2.850.000 US dollar. Kedua, harga tersebut sudah termasuk biaya pengemasan, transportasi di pelabuhan asal, dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan di negara asal. Ketiga, harga belum termasuk bea masuk dan pajak di Indonesia. Pasal keempat, kondisi pengiriman. Yang pertama, pelabuhan pengiriman
Port Darwin, kode pelabuhan AUDRW, alamat GPO Box 390 Darwin, Northern Territory 0801 Australia. Kedua, pelabuhan tujuan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta International Container Terminal 2, JICT 2, alamat Jalan Nusantara 2, nomor 01, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pintu pos 1. 3. Jadwal pengiriman dari Darwin, Australia, yaitu tanggal 30 Januari tahun 2025. Keempat, jadwal kedatangan di Indonesia, tanggal 2 Februari tahun 2025. Nama kapal MF Livestock Express. Keenam, pihak pertama wajib memberikan pemberitahuan minimal 7 hari sebelum keberangkatan kapal, yaitu tanggal 23 Januari tahun 2025. Selanjutnya, pasal 5, kemasan. Pertama, sapi akan dikirim dalam kapal khusus pengangkut ternak yang memenuhi standar kesejahteraan hewan internasional World Organization for Animal Health dan FAO, berupa bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku alami, bebas dari rasa takut dan stres. Kedua, penanganan selama pengangkutan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Ketiga, setiap ekor sapi diberi tanda identifikasi dan sertifikat kesehatan hewan Veterinary Health Certificate yang sesuai pada pasal 2 ayat 3 dalam perjanjian ini dan ditandatangani oleh dokter hewan setempat yang akan dilampirkan di luar perjanjian ini di lampiran kedua. Selanjutnya, pasal 6, tanggal pembayaran. Pertama, pihak kedua wajib melakukan pembayaran awal down payment sebesar 50%. 1 minggu sebelum jadwal keberangkatan yang sesuai dengan pasal 4 ayat 3 dalam perjanjian ini. Kedua, pihak kedua wajib melakukan pelunasan sebesar 50% lagi paling lama 1 minggu setelah barang diterima dalam kondisi yang sesuai dengan pasal 4 ayat 4 dalam perjanjian ini. Ketiga, pihak kedua mengirimkan bukti pembayaran ke alamat email office.darwin@ntca.org.au. Selanjutnya, pasal ke-7, cara pembayaran. Pertama, pembayaran dilakukan melalui transfer bank dalam mata uang US dollar. Kedua, pihak kedua wajib membuka letter of credit LC tak dapat dibatalkan dengan nomor LC ID 001 strip AUS garing 2025 atas nama Northern Territory Catchment Association. Paling lambat 7 hari sebelum pengiriman yang disepakati. Ketiga, bank penerima. Commonwealth Bank CBA, alamat 69 Smith ST, Darwin City, NT 0800, Australia, atas nama Northern Territory Catchment dengan nomor resi 1230000000000. Selanjutnya, pasal 8, tanggung jawab para pihak. Pihak pertama bertanggung jawab untuk: pertama, menyediakan sapi potong yang sesuai dengan spesifikasi pada pasal 2 dalam perjanjian ini. Kedua, menyediakan dokumen yang diperlukan untuk keperluan ekspor dan karantina yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 dalam perjanjian ini. Menanggung seluruh biaya dan risiko sampai sapi tiba di pelabuhan tujuan yang terdapat pada pasal 3 ayat 2 dalam perjanjian ini. Keempat, mengasuransikan seluruh sapi yang dikirim terhadap risiko kehilangan, kematian, atau kerusakan selama proses pengiriman internasional, termasuk risiko akibat kejadian force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada perusahaan OBA Insurance Group dengan nomor polis LMC OBA strip IDN strip 002 garing 2025. Alamat level 18 388 Job Street
Sydney NSW 2000 Australia. Telepon +612 9375 444. Email corporate@gba.com. Selanjutnya, pihak kedua bertanggung jawab untuk membuka Letter of Credit LC sesuai jadwal yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 dalam perjanjian ini. Kedua, melakukan proses impor, pengurusan karantina, dan bea masuk di Indonesia yang terdapat pada pasal 3 ayat 3 dalam perjanjian ini. Ketiga, menerima sapi di pelabuhan tujuan dan menanggung semua biaya setelah barang tiba yang terdapat pada pasal 3 ayat 3 dalam perjanjian ini. Selanjutnya, pasal 9, keadaan kahar. Pertama, keadaan kahar adalah setiap kejadian atau keadaan luar biasa yang terjadi di luar kendali dan kemampuan kedua belah pihak yang menyebabkan terhambatnya atau tidak terlaksananya sebagian atau seluruh kewajiban dalam perjanjian ini. Kejadian tersebut antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir, angin topan, letusan gunung berapi, atau tsunami, kebakaran besar, wabah penyakit atau pandemi, perang baik yang diumumkan atau tidak, huru-hara, kerusuhan massal, aksi terorisme, kebijakan atau peraturan pemerintah atau yang melarang atau membatasi ekspor impor, pemogokan massal atau mogok kerja nasional, kecelakaan besar selama pengiriman, gangguan sistem transportasi internasional, misalnya penutupan pelabuhan, embargo, larangan ekspor atau impor. Kedua, pemberitahuan keadaan kahar. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu maksimal 7 hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut, disertai bukti atau dokumen pendukung dari pihak berwenang atau otoritas yang relevan, misalnya sertifikat karantina, laporan otoritas pelabuhan, atau berita acara kecelakaan kapal. Dan selanjutnya, kegagalan menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu yang tersebut dalam pasal 9 ayat 2 dalam perjanjian ini dapat dianggap sebagai kelalaian dan dapat menggugurkan klaim keadaan kahar. Selanjutnya, yang ketiga, dampak terhadap pelaksanaan perjanjian. Apabila keadaan kahar terbukti terjadi, maka pelaksanaan kewajiban yang terdampak ditangguhkan sementara tanpa dikenakan sanksi keterlambatan atau wan prestasi. B. Dalam hal ini, wabah penyakit menyebabkan larangan ekspor dari Australia, maka pengiriman akan ditunda hingga larangan tersebut dicabut oleh pemerintah atau otoritas terkait. C. Dalam hal ini, dalam hal kapal tenggelam, para pihak sepakat untuk musyawarah, mengevaluasi jumlah kerugian, dan juga mungkin pengiriman akan dilakukan ulang, sebagian atau seluruhnya dengan tenggat waktu baru yang disepakati bersama di luar perjanjian ini, dengan melakukan adendum kontrak ini. Yang keempat, jika kondisi keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 hari berturut-turut, para pihak wajib melakukan perundingan ulang untuk menentukan A. Perpanjangan jangka waktu kontrak, B. Penggantian jumlah sapi yang hilang, C. Pemutusan kontrak secara damai. Pihak pertama mengembalikan ganti rugi sebesar 25% dari jumlah yang sudah pihak kedua setorkan sebagai uang muka, down payment, yaitu sejumlah $712.500. D. Pengalihan rute atau moda pengiriman jika diperlukan. Kelima, apabila tidak tercapai kesepakatan setelah 30 hari perundingan ulang, maka sengketa akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase sesuai ketentuan pasal 11 ayat 3 dalam perjanjian ini. Masing-masing pihak berkewajiban untuk berusaha mengurangi dampak keadaan kahar dengan melakukan langkah-langkah wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada A. Pengarusan kapal dan sapi terhadap risiko kehilangan, B. Pengalihan pengiriman ke pelabuhan alternatif, C. Komunikasi aktif dengan otoritas karantina dan pelabuhan. Selanjutnya, pasal 10. Pilihan hukum dan yurisdiksi. Pertama, untuk menafsirkan
menilai dan menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini menggunakan hukum negara Republik Indonesia. 2. Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), alamat Jalan Mampang Perapatan nomor 2 Jakarta, Indonesia 12760, adalah lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan segala sengketa karena netral dan diakui global dan terdiri dari 3 arbiter. Selanjutnya pasal 11, penyelesaian permasalahan. Pertama, apabila terjadi ketidaksesuaian produk, jumlah atau kondisi sapi dengan tertera pada pasal 2 ayat 2 dalam perjanjian ini, pihak kedua wajib melaporkan dalam waktu 3 hari kerja setelah kedatangan sapi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta International Container Terminal 2, JICT 2, alamat Jalan Nusantara 2 nomor 1, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pintu pos 1. Kedua, apabila terjadi force majeure seperti yang tertera pada pasal 9 ayat 1 dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengalami force majeure harus melaksanakan kewajiban yang tertera dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 4 dalam perjanjian ini. Ketiga, jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, akan dilakukan melalui arbitrase nasional di bawah naungan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), alamat Jalan Mampang Perapatan nomor 2, Jakarta, Indonesia 12760, telepon +6221 7940 542, email bani@arb@indo.net.id dengan bahasa arbitrase bahasa Inggris. Keempat, keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua pihak. Selanjutnya pasal 12, penutup. Pertama, kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berakhir setelah semua kewajiban para pihak terpenuhi. Kedua, perubahan terhadap kontrak ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati kedua pihak. Ketiga, kontrak ini dibuat rangkap 2 dan disusun dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika terdapat perbedaan penafsiran, versi bahasa Inggris yang berlaku. Ditandatangani oleh pihak pertama, Australia. Nama, Sydney Devendra Armaya. Nomor identitas 2172-0201-128-XXX4. Jabatan, Chief Executive Officer Northern Territory Cattlemen's Association atau NTCA. Tanggal 10 Januari tahun 2025. Dan pihak kedua yaitu Indonesia dengan nama Nanda Rendra, nomor identitas 2172-04-40-788-XXX3. Jabatan, Direktur Eksekutif PT Lembu Jantan Perkasa, tanggal 10 Januari tahun 2025. Dan disaksikan oleh Notaris, nama Dr. Nurlaili SHMKN, nomor identitas 2172-XXXXX1, email nurlaili@uib.ac.id, telepon +62 813 8034 2288, jabatan notaris, tanggal 10 Januari tahun 2025. Dan Nani Nurfiani, nomor identitas telepon +62 82 3200 20047, jabatan staf notaris, tanggal 10 Januari tahun 2025. Selanjutnya yaitu lampiran pertama. Di sini surat keterangan layak impor. Di sini dapat kita lihat surat keterangan layak impor yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini menyatakan dan layak dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia. Tertanda Andi Prasetyo. Selanjutnya lampiran kedua yaitu sertifikat kesehatan hewan. Veterinary Health Certificate. Tanggal 20 Januari tahun 2025. Dr. James R. McLister. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandy atas paparan kontrak perjanjian internasional impor sapi potong antara Northern Territory Cattlemen's Association atau NTCA dan PT Lembu Jantan Perkasa, di mana kontrak perjanjian internasional ini dibuat dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baik, selanjutnya rekan saya Pak Nanda Reindra akan membacakan PowerPoint dari tugas kelompok kami. Pada Pak Nanda, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membacakan kontrak perjanjian internasional impor sapi potong antara Northern Territory Cattlemen's Association dan PT Lembu Jantan Perkasa. Latar belakang, Indonesia masih mengimpor sapi potong dari Australia karena beberapa faktor. 1. Keterbatasan produksi sapi lokal. 2. Pertumbuhan konsumsi daging. 3. Harga efisiensi produksi di Australia. 4. Keterbatasan infrastruktur peternakan di Indonesia. 5. Kebijakan ketahanan pangan dan harga stabil. 6. Harga geopolitik dan perjanjian gagal. Tujuan perjanjian, menjamin kepastian hukum dalam transaksi internasional, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, menjamin kualitas dan kuantitas produk, menentukan mekanisme pembayaran yang aman, menentukan jadwal dan rute pengiriman, mengantisipasi risiko luar biasa atau force merger, menjamin kesejahteraan hewan dan kepatuhan regulasi. Para pihak di hadapan Notaris Dr. Nuraili SE SH MKN yang beralamat di kantor Beverly Avenue Blok BA nomor 98 Jakarta Pusat telah berkontrak dan terjadi kesepakatan antara Northern Territory Cattlemen's Association yang diwakili oleh Sandy Devendra Armaya selaku Chief Executive Officer yang beralamat Unit 16 48 Marina Boulevard, Halon Bay, Darwin, Northern Territory 0820 dalam hal ini bertindak sebagai penjual dengan PT Lembu Jantan Perkasa atas nama Nanda Rendra selaku Direktur Eksekutif PT Lembu Jantan Perkasa, Pakuan Tower lantai 29 Unit C yang beralamat di Kasablanka Raya, KAV 88 Jakarta Selatan 12870 dalam hal ini bertindak sebagai pembeli. Produk sapi potong hidup atau live cattle for slaughter jumlah 3.000 ekor. Spesifikasi bobot minimal per ekor 300 sampai 320 kg. Kondisi sehat, bebas penyakit sesuai standar karantina Indonesia. Harga per ekornya adalah 950 US dollar dengan jumlah total 2.850.000 US dollar. Harga tersebut sudah termasuk biaya pengemasan, transportasi, pelabuhan asal, dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan di negara asal. Harga belum termasuk biaya masuk dan pajak di Indonesia. Kondisi pengiriman berangkat dari Port Darwin dengan kode pelabuhan AUD-RW, alamat DPO Box 390 Darwin, Northern Territory 0801 Australia, tanggal 30 Januari 2025 menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta International Container Terminal 2 yang diprediksi sampai di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2025. Kemasan, setiap ekor sapi diberi tanda identifikasi dan sertifikat kesehatan hewan veterinary health certificate yang menandakan sapi bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku alami, bebas dari rasa takut dan stres. Tanggal pembayaran. Pihak kedua wajib melakukan pembayaran awal atau down payment sebesar 50%, yaitu sebesar 1.425.000 1 minggu sebelum jadwal keberangkatan. Dan pihak kedua wajib melakukan pelunasan sebesar 50%-nya lagi, yaitu sebesar 1.425.000 US dollar 1 minggu setelah barang diterima dalam kondisi yang sesuai. Cara pembayaran, pihak kedua wajib membuka letter of credit atau LC tak dapat dibatalkan dengan nomor LC ID 001 AUS garing 205 atas nama Northern Territory Cattlemen's Association. Bank penerima Commonwealth Bank, alamat 69 Smith Street, Darwin City, NT 0800 Australia atas nama Northern Territory Cattlemen dengan nomor serisi 123 dan seterusnya. Tanggung jawab para pihak. Pihak pertama menyiapkan produk sesuai dengan kontrak perjanjian, menanggung seluruh biaya risiko sampai sapi tiba di pelabuhan tujuan.
Mengasuransikan seluruh sapi yang dikirim pada QBE Insurance Group dengan nomor polis LMC QBE IDN 002/2025. Pihak kedua membuka letter of credit sesuai jadwal, menerima sapi di pelabuhan tujuan dan menanggung semua biaya setelah barang tiba. Force merger. Klausul ini berfungsi menangguhkan kewajiban sementara, bukan membatalkan kontrak, membebaskan pihak yang terdampak dari tuntutan fund prestasi selama kejadian tersebut terbukti tidak dapat dihindari. 3. Mengatur prosedur pemberitahuan, dokumen pendukung, dan langkah negosiasi ulang jika kejadian berlangsung lama. Pilihan hukum dan yurisdiksi. Memberikan kepastian hukum, menghindari konflik hukum antar negara, menyediakan forum penyelesaian sengketa yang netral yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang beralamat di Jalan Mampang Perapatan nomor 2 Jakarta, Indonesia 12760 dengan nomor telepon 0217940542 yang terdiri dari 3 arbiter. Penyelesaian masalah. Fungsi klausul ini: 1. Apabila terjadi ketidaksesuaian produk dalam, pihak kedua wajib melaporkan dalam waktu 3 hari kerja setelah kedatangan sapi Indonesia. Kedua, jika kondisi force merger berlangsung lebih dari 60 hari berturut-turut, para pihak wajib melakukan perundingan ulang. Dan terakhir, apabila tidak tercapai kesepakatan setelah 30 hari perundingan ulang, maka sengketa akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 3 dalam perjanjian ini. Untuk kontrak ini berlaku sejak tanggal di penandatanganan dan berakhir setelah semua kewajiban para pihak terpenuhi. Perubahan terhadap kontrak ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati kedua pihak. Kontrak ini disusun dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika terdapat perbedaan penafsiran, versi bahasa Inggris yang berlaku. Alasan pemilihan klausul Incoterms untuk menjelaskan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Dalam kontrak antara Australia, NTCA, dan Indonesia, PT Lembu Jantan Perkasa, pilihan hukum bisa disepakati bersama, yaitu menggunakan hukum negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 1338 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, yaitu BANI, karena BANI adalah forum penyelesaian sengketa yang netral dan diakui global. Kesimpulan bahwa kontrak memberikan kepastian hukum, mengatur tanggung jawab para pihak, mencegah perselisihan, menjadi alat bukti hukum, menjamin kelancaran kerjasama. Kontrak dibuat bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai alat perlindungan dan pengikat kepercayaan dalam kerjasama, terutama di lingkup perdagangan internasional. Demikian PPT kelompok kami yang sudah saya bacakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanda yang telah membacakan PowerPoint dari tugas kelompok kami yang berjudul Kontrak Perjanjian Internasional Impor Sapi Potong antara Northern Territory Cattlemen's Association atau NTCA dan PT Lembu Jantan Perkasa. Di sini dapat dijelaskan sedikit. Tujuan utama dibuatnya kontrak perjanjian internasional antara dua negara adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan hak dan kewajiban hukum. Kontrak internasional mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak negara untuk menghindari ketidakpastian hukum dan mencegah sengketa. Yang kedua, memfasilitasi kerjasama ekonomi dan politik. Perjanjian menjadi dasar formal untuk kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pertahanan, atau pendidikan. Yang ketiga, menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Perjanjian memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha atau lembaga yang terlibat, serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional masing-masing pihak. Yang keempat, mewujudkan hubungan internasional yang tertib dan damai. Kontrak berfungsi sebagai instrumen diplomasi yang mendorong hubungan yang harmonis, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat kerjasama bilateral. Dan yang kelima, menyelaraskan dengan prinsip hukum internasional. Kontrak menjadi wujud dari kepatuhan terhadap norma dan prinsip hukum internasional, seperti azas saling menghormati dan kesetaraan antar negara. Singkatnya, kontrak internasional dibuat untuk mengatur, melindungi, dan memperkuat hubungan antar negara secara sah dan tertib sesuai hukum internasional. Sebagai pengingat,
saya ingin menyampaikan bahwa video yang kami ambil merupakan video pembelajaran semata, sehingga perjanjian kontrak yang telah dibuat menggunakan nama-nama para pihak yang tidak memiliki kaitan dengan perusahaan tertentu. Isi kontrak perjanjian yang dipresentasikan di dalam mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati oleh para pihak. Maka dari itu, kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam isi video pembelajaran ini. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika dalam penyampaian video pembelajaran ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Kendari, singgah sebentar membeli roti. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya membawa manfaat sejati. Akhir kata, kami dari kelompok 3 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.